Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah, NIM 172, kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Sekarang saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis perilaku konsumen dalam perspektif dalam ekonomi Islam dan konvensional. Menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kegiatan konsumsi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang sangat penting. Tidak ada satupun manusia yang tidak terlibat dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan ini mencakup seluruh perilaku konsumen yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran, baik yang bersifat pertukaran nilai, produk, atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, perilaku konsumen adalah perilaku jangka panjang terhadap alokasi pendapatannya untuk melakukan konsumsi yang meliputi proses membuat keputusan terhadap produk atau jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mencapai kepuasan. Namun demikian, kegiatan konsumsi yang dilakukan dalam prakteknya sering tidak sejalan dengan tujuan-tujuan kesejahteraan sosial. Banyak kegiatan konsumsi yang menimbulkan ketidakadilan dan perilaku-perilaku yang merugikan antara sesama. Hal ini karena perilaku konsumsi sering mengedepankan kepentingan diri sendiri atau self-interest untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal atau utilitarianisme. Konsep self-interest tersebut mengandung konsekuensi terhadap perilaku konsumsi yang lebih melonggar atau mengabaikan kepentingan orang lain. Karena ukuran rasionalnya adalah memenuhi self-interest, begitu juga utilitarianisme yang mengedepankan bagaimana manfaat terbesar atau kepuasan maksimal dapat diperoleh meski harus mengorbankan kepentingan orang lain. Akan menjelaskan tentang landasan filosofis perilaku konsumen konvensional. Nah, di sini adalah dibagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama adalah rasional ekonomisme, yang kedua adalah positivisme, yang ketiga adalah hukum Sai. Selanjutnya adalah yang pertama adalah rasional ekonomisme, bahwa perilaku individu adalah rasional jika ia mengutamakan pemenuhan kepentingan diri sendiri secara bebas yang berujung kepada maksimisasi kekayaan dan kepuasan tanpa melihat dampaknya kepada kesejahteraan orang lain. Landasan filosofi tersebut juga melahirkan konsep homo economicus atau manusia ekonomi yang menjadikan manusia material hedonis sehingga memiliki sifat serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme, hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatar belakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Pandangan konvensional yang material melihat bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan, dan lain-lain tanpa mempedulikan pada dimensi spiritual karena hal itu dianggap berada di luar wilayah orientasi ilmu ekonomi. Asumsi rasionalitas ini sebagaimana yang digambarkan oleh Miller sebagai berikut, yang artinya adalah individu tidak sengaja membuat keputusan yang akan meninggalkan mereka. Lebih buruk ini berarti bahwa rasionalitas didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan dan keinginan. Selanjutnya adalah rasionalitas merupakan kunci utama dalam pemikiran ekonomi konvensional. Ini menjadi asas aksioma bahwa manusia adalah makhluk rasional. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pemahaman dia tentang rasional ekonomi, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya adalah menurut Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tanah tak tampak yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Pada di sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material atau agama dan dunia secara dikotomis. Yang nomor 2 adalah positivisme. Dalam tradisi epistemologi barat terdapat aliran
positisme yang turut berperan melandasi ilmu ekonomi barat. Aliran positisme yang dikemukakan oleh Comte atau 1798 sampai 1857 ini mengatakan bahwa hanya fakta atau hal yang dapat ditinjau dan diuji secara empiris saja yang dapat diakui secara pengetahuan yang sah. Kaum positisme juga mengatakan bahwa ilmu harus bersifat bebas nilai agar tercipta objektif ilmiah, sementara ekonomi Islam meletakkan wahyu sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan bagi manusia. Dalam Islam, akal memperoleh penghormatan sebagai sarana untuk memahami wahyu, sedang wahyu menjelaskan fenomena ekonomi dalam perspektif transendental dan hal-hal yang tak terjawab oleh logika dan nilai-nilai Islam. Pandangan positisme yang bebas nilai ini sangat bertentangan dengan Islam. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan jenis apapun syarat dengan nilai-nilai. Landasan pemikiran Islam berangkat dari konsep tauhid, bahwa konsep tauhid tidak pernah membedakan hal yang bersifat dan temporal serta yang religius dan profani di dalam segala bidang. Jadi, ekonomi konvensional berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari pertimbangan moralitas dan nilai. Dan karena yang perlu universal, ilmu ekonomi telah dideklarasikan sebagai kenetralan yang maksimal, di antaranya adalah hasil akhir dan independensi setiap kedudukan etika atau pertimbangan normatif untuk mewujudkan objektif ini. Maka positisme ini telah menjadi bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi. Jadi adalah terlepas dari positisme, dari nilai-nilai dan norma agama yang normatif dan mengatur ketidakadilan, mengindikasikan adanya motivasi sistem ekonomi yang mengutamakan kebebasan dalam beraktivitas. Bagi mereka, manusia tidak perlu dikekang dengan aturan-aturan karena dianggap dapat menghilangkan kreatifnya. Dalam pandangan ekonomi konvensional, memberikan kebebasan kepada semua akan menciptakan keseimbangan dalam menseimbangkan itu dengan sendirinya. Hal ini dapat dilihat dalam konsep keseimbangan yang ditawarkan oleh hukum Say yang akan dibahas berikutnya adalah yang ketiga, nanti dibahas dalam hukum Say selanjutnya. Hukum Say. Hukum Say di sini adalah yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say atau 1767 sampai 1832, didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna tidak akan pernah terjadi excess supply atau kelebihan penawaran. Terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan yang bersifat alamiah sebagaimana hukum keseimbangan dalam tradisi fisika Newtonian. Jean-Baptiste Say menyatakan bahwa supply itu penawaran menciptakan permintaan sendiri. Di sini ini berinfikasikan pada asumsi bahwa tidak ada pernah terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Kegiatan produksi dengan sendirinya akan menciptakan permintaannya sendiri, maka tidak akan terjadi kelebihan produk dan pengangguran. Selanjutnya adalah tidak perlu ada intervensi permintaan dan dalam kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah dianggap justru akan mengganggu keseimbangan alamiah. Asumsi inilah yang menjadi piranti keyakinan akan kehebatan pasar dan menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Di sini selanjutnya adalah hukum Say ini tidak hanya mempunyai dampak terhadap perilaku produksi yang mengabaikan pembatasan secara proporsional, tetapi juga akan mempengaruhi terhadap perilaku konsumsi. Karena tidak ada pembatasan produk, maka industri dipaksa untuk menawarkan barangnya dengan berbagai cara. Berbagai cara itu dengan berbagai cara macam-macam.
Selanjutnya yaitu landasan filosofi perilaku konsumen muslim, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsumen muslim sebagai Islamic man, yang kedua adalah prinsip-prinsip perilaku konsumen dalam Islam. Adalah konsumen muslim sebagai Islamic man, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam memandang manusia, ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man, sedangkan ekonomi Islam memandang sebagai manusia muslim atau Islamic man, yang dalam Al-Quran disebut dengan ibadur rahman, adalah profil hamba Allah yang sangat istimewa dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya karena sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang artinya adalah ini menjelaskan sifat-sifat hamba yang mempunyai kedudukan istimewa di mata Allah, di mana Allah menyifati hamba-hamba khususnya dari ayat 62 sampai 74. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan 12 sifat-sifat khusus dari ibadur rahman yang terkait dengan sisi kaidah akhlak sosial dan individu dan memberikan warisan mereka dengan kebahagiaan yang kekal di surga. Islamic man dianggap perilaku rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang termanifestasikan dari sifat-sifat ibadur rahman yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat aturan dan mencipta, ditatai untuk mengatur kesuksesan hidup. Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram atau tidak, mudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Ketakwaan kepada Allah dan percayanya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan ajaran itu syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kita harus baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat, dan harus membantu sesama manusia sekitarnya, dan ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja yang harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum, kerabat, anak-anaknya yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja yang kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk memberikannya padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepada yang harus dibalasnya. Yang artinya adalah ayat di atas menjelaskan bahwa motif dari perbuatan kebaikan orang lain kepada orang lain itu untuk membentuk kesedekahkan itu menyantuni anak yatim maupun mengeluarkan zakat harta dan sebagainya. Tidak boleh dilandasi motif ekonomi, tetapi semata-mata berharap karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun untuk bersedekah itu tidak harus memandang dengan siapapun, kita harus memandang untuk memperoleh kenikmatan atau mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Cuma itu. Adalah prinsip-prinsip perilaku konsumen dalam Islam, yaitu dibagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua adalah prinsip kebersihan, yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan, yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Selanjutnya yang nomor 1 adalah prinsip keadilan. Dalam Al-Quran, perintah adil sering dikaitkan dengan takwa karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak bisa dikatakan takwa jika ia tidak adil. Begitu juga tidak bisa diadil jika tidak takwa. Jadi yang dimaksud dalam prinsip keadilan dalam konsumsi adalah mengkonsumsi yang halal atau tidak haram
dan baik atau tidak membahayakan tubuh, dan menghindari yang haram dan yang membahayakan baik secara fisik maupun moral dan spiritual, untuk menjamin agar yang dikonsumsi tidak membahayakan baik bagi keselamatan tubuh maupun keselamatan moral dan spiritual. Maka prinsip berikutnya yang harus diterapkan dalam ekonomi adalah prinsip kebersihan. Nah, di sini adalah kebersihan dalam Islam adalah agama yang sangat menekankan kepada pentingnya kebersihan. Bahkan kebersihan dimasukkan dalam bagian iman atau akidah, di mana keimanan seseorang dinilai kurang sempurna jika tidak memperhatikan kebersihan. Selain itu, kebersihan juga menjadi syarat diterima sebuah ibadah. Maka kajian fik ibadah yang pertama kali biasanya adalah tentang kebersihan. Begitu juga dalam muamalah khusus konsumsi sangat ditekan prinsip kebersihan. Selanjutnya, prinsip kebersihan dalam konsumsi berarti makanan yang dimakan, minuman yang diminum haruslah baik, tidak kotor dan menjijikkan. Begitu juga alat yang digunakan dalam konsumsi harus bersih. Kesederhanaan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir akan memberikan keseimbangan seseorang konsumen dan membelanjakan hartanya, karena perilaku pertengahan yang diterapkan dalam konsumsi akan melahirkan akhlak mulia, mudah merasakan kesulitan orang lain, dan menampilkan kemurahan hati dalam bermasyarakat. Adalah prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahannya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan, maka hendaklah seorang konsumen muslim mensisihkan rezeki yang ada padanya, kemudian diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Contohnya, jika pendapatan per bulanan adalah Rp 10 juta dan kebutuhan minuman sebesar Rp 8 juta, maka sisanya Rp 2 juta mestinya diinvestasikan untuk akhirat atau diinfakkan. Nah, di sini prinsip kemurahan hati dalam konsumsi di samping dapat membantu sesama dengan meringankan beban ekonomi, juga dapat membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela seperti egois, kikir, serakah, dan lain. Allah memberikan makanan dan minum untuk berlangsungan hidup umat manusia agar dapat mengingatkan nilai-nilai, norma, dan spiritual. Dalam prinsip moralitas, seseorang konsumen muslim akan selalu terikat kehubungan sangat kuat dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah perilaku konsumen konvensional mengatakan self-interest dan utilitarianisme yang bertujuan memaksimalkan kepuasan dan mengabaikan kepentingan orang lain dengan landasan filsafat rasional, sedangkan konsumen muslim dilandasi oleh filsafat Islamik yang dalam Al-Quran disebut ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah karena sifat-sifatnya istimewa. Konsep Islamic menempatkan manusia sebagai hamba Allah yang bertugas untuk beribadah dan sebagai khalifatullah yang harus mengemban amanah dalam melaksanakan kegiatan memakmurkan atau imarah bumi sebagai aktivitas duniawi. Maka bagian tugas seorang muslim secara keseluruhan, sehingga tidak ada permisahan antara keseimbangan yang menjadi prinsip mendasar dalam ajaran Islam.